ya, supaya tidak terkecil, maka saya izin share untuk yang barusan saya minta untuk didiskusi. Nah, ini untuk agroteknologi ya Bapak Ibu. Saya kira saya tidak perlu slideshow supaya saya bisa mengetiknya di sini. Saya akan perbesar sedikit, ya. Nah, baik, terlalu besar, ya. Nah, ini salah satu dari prodi Bapak Ibu untuk tujuan program studi. Nah, apakah Bapak Ibu sudah bisa melihatnya? Oke, sudah. Iya. Tidak bisa konfirmasi karena di mute. Pakai raise hand. Bertanya Komar. Apa sudah bisa melihat? Saya tidak tahu apa yang Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Saya tidak akan slide share. Raise hand kalau mau bertanya. Saya tidak akan slide show karena supaya saya bisa memberikan koreksi-koreksi. Nah, yang pertama adalah mewujudkan program studi agrotek yang unggul dan berdaya saing. Nah, Bapak Ibu, yang contoh-contoh tidak termasuk sebagai tujuan program studi. Ya, tujuan program studi itu sangat sederhana, yaitu menghasilkan lulusan yang nanti dapat berkarir sebagai apa saja. Jadi Ibu dan Bapak itu perlu melihat profil lulusannya, ya. Di sini saya lihat ada nih di sini. Tapi yang pertama ini mewujudkan program studi agrotek yang unggul itu bukan merupakan tujuan program studi, ya. Tetapi ini bisa menjadi tujuan jurusan. Itu bisa, ya, jurusan yang menaunginya. Nah, jadi yang ini itu tidak tepat kalau seandainya kita masukkan sebagai tujuan program studi. Saya kasih merah ya Bapak Ibu. Ya. Oke, berikutnya lagi, mewujudkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berbasis IT dalam bidang agrotek dan seterusnya. Nah, kembali lagi, domainnya tujuan program studi itu adalah lulusan yang bekerja atau lulusan yang melanjutkan pendidikan. Jadi itu yang menjadi subjeknya. Ya, yang menjadi subjek dari tujuan prodi itu adalah profesional, lulusan yang bekerja di awal-awal karirnya. Jadi yang ini pun juga tidak tepat dijadikan sebagai tujuan program studi. Ya. Baik, berikutnya lagi, nomor 3. Menghasilkan penelitian berkualitas di bidang teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, tujuan program studi itu domainnya atau subjeknya ada seorang profesional. Dan program studi itu tidak menghasilkan penelitian. Program studi itu hanya menjalankan kurikulum yang sudah ditetapkan. Dan kurikulum untuk program studi S1 itu tidak ke penelitian. Jadi tujuan prodinya yang seperti ini itu tidak cocok dijadikan sebagai tujuan program studi. Tidak boleh ada penelitian. Kemudian yang keempat, mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, prodi ini itu adalah suatu program pendidikan yang blueprintnya itu adalah kurikulum. Kalau saya baca di sini, di kurikulum itu fokusnya itu ke pendidikan, ke pembekalan bagaimana mahasiswa menjadi lulusan supaya dia memiliki pengetahuan, keterampilan dan sebagainya di bidang itu. Tetapi tidak fokus ke pengabdian masyarakat. Karena kurikulum itu kecil sekali di pengabdian masyarakatnya dan bahkan tidak ada. Jadi yang ini pun tidak cocok sebagai tujuan program studi. Ya. Nah, berikutnya lagi. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berdaya saing
di bidang teknologi tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan. Nah, ini baru Bapak Ibu bisa kena ke definisi tujuan program studi. Tetapi ini pun juga kurang lengkap. Menghasilkan Dan yang lulusan lengkap. unggul, profesional dan berdaya saing di bidang teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan. Ini sudah masuk, tetapi Bapak Ibu belum men-state, ya. Profesional itu seperti apa? Karirnya seperti apa? Apakah Bapak Ibu mau agar lulusannya berkarir sebagai apa misalnya Bapak Ibu, ya? Misalkan menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing dan dapat misalkan berkarir sebagai. Nah, Bapak Ibu, ini diisikan sesuai dengan profil yang yang Ibu dapatkan dari treasure study-nya, ya. Nah, Ibu mau merumuskan karirnya itu atau peran itu sebagai apa? Nah, Bapak Ibu harus menjelaskannya di sini, ya. Jadi ini bisa di belakang, bisa di depan. Nah, saya taruh di belakang aja dah supaya tidak terlalu kalimatnya menjadi rancu. Oke. Nah, saya pastekan di situ. Dan dapat berkarir sebagai apa Bapak Ibu di sini? Ya. Ini yang Bapak Ibu perlu masukkan dan itu diperoleh dari data tadi Bapak Ibu. Data hasil treasure study yang menghasilkan profil lulusan. Ya. Nah, jadi tambahkan itu, ya. Kemudian tambahkan lagi misalkan dengan ciri satu, cirinya Bapak ini bagus nih Bapak Ibu, ya, yang berilmu. Ingat, kita itu domainnya atau subjeknya bukan lulusan, tapi lulusan yang nanti berkarir, yang nanti bekerja sebagai apa, yang bukan bekerja, yang berperan seperti apa. Jadi saya sebutkan semuanya itu adalah seorang profesional. Jadi seorang profesional yang memiliki ciri, saya jangan itu ya, saya kasih ini saja. Saya mau masuk ke sini tidak bisa ini, atau ini saya merahkan, ya. Terus saya hapus saja barangkali Bapak Ibu ya, dengan ciri. Oke, satu, berilmu amalia, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai teladan bagi masyarakat. Sangat bagus Bapak Ibu, ya. Nah, ini berkaitan dengan social atau generic accomplishment, ya. Padahal ada 3 tadi, ya. Ini saya hapus saja dulu Bapak Ibu ya, yang ini saya hapus dulu. Nah, ini baru satu nih Bapak Ibu. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan bersaing tinggi di bidang teknologi pertanian dan seterusnya yang dapat berkarir sebagai. Bapak Ibu harus cantumkan ini, ya, dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1, berilmu amalia dan seterusnya. Nah, ini baru berhubungan dengan generic atau social accomplishment. Belum yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu berkaitan dengan professional accomplishment-nya. Ini misalkan Bapak Ibu ya, misalkan ya, menggunakan pengetahuan, kemudian keterampilan dan kompetensinya untuk problem solving dalam praktek
dalam praktek bekerjanya, dalam praktek pekerjaannya. Misalnya seperti ini. Ya. Dia itu nanti menjadi apa? Nah, Bapak Ibu definisikan nantinya ya, karirnya seperti apa. Nah, kemudian ketika dia berkarir itu, dia menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya untuk problem solving di bidang pekerjaannya. Saya lebih suka begitu ya, di bidang pekerjaannya. Jadi dia mampu melakukan problem solving menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya. Nah, yang ini itu berhubungan dengan professional accomplishment-nya. Ada satu lagi, yaitu lifelong learning-nya Bapak Ibu. Karena diharapkan kalau misalkan dia lulus S1, dia bisa naik ke S2 atau dia bisa mengembangkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa tuliskan individu yang mampu mengembangkan diri, ya, misalkan melalui pendidikan lanjut baik formal maupun informal. Artinya dia mampu untuk studi lanjut setelah S1 agrotek ini, apakah dia bisa S2 agrotek atau tidak. Nah, itu dinyatakan di sini. Artinya kalau dia itu mampu lanjut, artinya dia bisa mengikuti S2 atau dia bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau lain-lainnya, ya. Nah, kalau mau Bapak Ibu satu lagi, yaitu ketika dia bekerja, dia bertanggung jawab dan dia paham tentang etika profesi dalam pekerjaannya, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu kalau ingin diskusi, ya. Silakan. Tadi saya lihat ada yang raise hand, ada 4 orang. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang raise hand, ada Ibu Evi dari tadi yang Baida dari Fakultas Agama. Ada yang mau dikomentari? Silakan. Iya. Ini ada komentar di grup, nah, saya tidak bertemu, padahal ada yang ingin saya tanyakan. Saya bisa saja. Ya, itu dalam ruangan nih, banyak orang yang dalam. Kelihatannya Ada Evi, ada yang mau ditanyakan, Bu? Masih ada apa? Silakan. Nanti boleh ilok sebelah ini air ibuan nih nanti dia tuh tidak sih ganti tapi kan biasanya ini Saya sedikit barangkali Pak Ya. dengan urusan tujuan ini ya kan? ya, dan suatu program studi merencanakan lulusannya untuk bekerja di berbagai profesi itu Pak. ya, Misalnya ada yang bekerja di bidang sebagai engineer nantinya, Ya. tetapi mungkin juga yang ingin bekerja misalnya sebagai peneliti atau dosen. Ya. Apa dalam penyusunan tujuan pendidikan itu perlu dimasukkan secara keseluruhan atau yang menjadi target utama saja Pak? ya. Iya. Baik Pak Yani. Terima kasih, Pak. Nah, jadi kalau seandainya Bapak berharap bahwa lulusannya bisa bekerja di berbagai bidang, ya, perannya pun juga bisa di berbagai bidang, maka perlu ditulis satu persatu Pak. Sebagai engineer, sebagai peneliti, sebagai praktisi di bidang apa,
Kemudian kalau perlu misalkan berwirausaha, itu bisa Pak. Silakan Bapak Ibu tentukan. Dan silakan Bapak Ibu definisikan. Nah, namun itu akan memberikan konsekuensi. Kalau Bapak Ibu tuliskan, mulai dari sebagai seorang engineer, sebagai scientist, sebagai peneliti, dan lain-lainnya, maka logikanya nanti pada saat merumuskan CPL, itu pun juga akan lebar spektrumnya. Jadi tidak perlu yang hanya utamanya saja Pak Yani, tapi semua yang kita targetkan kita tuliskan. Begitu. Ya. Jadi di sini untuk contoh kita ini saya belum dapat berkarir sebagai apanya itu belum dapat. Karena Bapak Ibu yang dari Agrotech yang bisa mengisi ini kelihatannya. Ya. Ya. Saya kembalikan ke Pak Yani. Silakan kalau misalnya ada yang ingin memberikan komentar atau bertanya. Boleh komentar Pak Baban? Ya, silakan Pak Maksud. Ya. Ya, terima kasih. Tadi ini kalau saya lihat dari Agrotech ini kan biasanya ketika kita menyusun visi misi tujuan sasaran. Nah, rupanya ini dari visi misi tujuan yang selama ini kalau kita mengajukan akreditasi selalu diharapkan pada tujuan itu kelihatan tridharma. Ya. Ini makanya ini tadi kelihatannya ya ada menghasilkan penelitian, pengabdian. Nah, Ya. apakah tujuan yang diturunkan dari visi misi itu berbeda dengan tujuan prodi? Ya. Nah, itu mungkin itu tadi yang kelihatannya seperti itu ya. Mungkin ada penjelasan Pak Bapak ya. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Maksud, ya. Dan Bapak Ibu, kita ini sudah salah kaprah sejak lama, ya, mengenai entitas dari jurusan, entitas dari fakultas, dan juga prodi. Nah, Bapak Ibu, jurusan itu atau departemen, kalau ada, itu adalah entitas sumber daya terkecil. Jadi, yang namanya entitas sumber daya itu adalah suatu unit, suatu entitas yang memiliki paling tidak 3 kewenangan, yaitu kewenangan yang berhubungan dengan SDM, kemudian kedua kewenangan tentang fasilitas sarana prasarana, dan satu lagi yang berhubungan dengan keuangan. Jadi uang, barang, fasilitas, dan orang. Nah, jadi yang memiliki tiga komponen tadi itu sering disebut sebagai unit sumber daya, dan itu biasanya fakultas atau jurusan. Jadi kalau misalnya ada fakultas punya jurusan, maka biasanya ada sharing, pembagian, ada tata kelola, mengelola uang, barang, dan orang itu, ya, 3, man, money, material. Tetapi program studi ini itu bukan entitas sumber daya. Program studi itu hanya sebagai program. Jadi program studi itu tidak memiliki orang. Program studi itu tidak memiliki sarana prasarana. Program studi itu tidak memiliki uang. Tetapi jurusan atau fakultas akan membantu program studi supaya programnya terlaksana dengan baik. Yang dimaksud dengan program itu adalah program-program yang dijabarkan di dalam kurikulum. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisinya program studi menurut Kemendikbud, itu adalah bukan sebagai entitas sumber daya. Jadi dosen-dosen yang mengajar di program studi itu adalah dosen-dosen yang ditugaskan oleh jurusan atau fakultas.
fasilitas yang digunakan oleh program studi itu adalah fasilitas yang support, yang didukung atau yang dipinjamkan atau yang digunakan dari fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh jurusan maupun fakultas. Nah, jadi untuk keberlangsungan program studi ini, maka dosen, uang, dan fasilitas itu diberikan kepada program studi. Tapi bukan berarti program studi itu adalah suatu entitas sumber daya. Nah, jadi kalau kita akreditasi internasional, yang dilihat itu adalah programnya Bapak Ibu. Di OBM itu programnya. Nah, tapi siapa pemilik program? Pemilik program ini itu bisa jurusan, kalau ada jurusan, atau fakultas, kalau tidak ada jurusan. Jadi si fakultas ini yang memiliki program itu. Makanya pemilik program ini bisa menentukan visi misinya. Jadi kalau, maaf saya kurang hafal dengan Prodi Agrotek. Prodi Agrotek ini ada di fakultas apa di jurusan, Pak? Maksud? Fakultas, Pak. Fakultas. Nah, jadi kalau misalkan tadi yang Prodi Agrotek itu ingin mewujudkan suatu prodi yang, coba saya lihat di ke atas ya. Nah, ini saya coba ke atas lagi. Rupanya sudah banyak Bapak Ibu yang masuk ke dalam settingnya. Ilmu hukum, kemudian sebentar Bapak Ibu, saya harus naik dulu ke atas ini di settingnya. Ini misalkan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berbasis IT. Siapa yang mampu mewujudkan itu? Nah, tentunya yang mampu mewujudkan itu adalah unit yang memiliki SDM, unit yang memiliki keuangan, unit yang menguasai sarana prasarana. Siapa itu? Ya fakultas. Jadi fakultas itu bisa saja memiliki misi mewujudkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Tapi kalau prodi itu tidak punya apa-apa istilahnya. Dosen dipinjamkan dari fakultas, uang juga diberikan dari fakultas, dan seterusnya. Prodi itu hanya menjalankan program saja, ya. Kemudian menghasilkan penelitian berkualitas dan sebagainya. Nah, yang menghasilkan penelitian itu adalah unit atau entitas yang memiliki SDM, keuangan, dan sarana prasarana. Siapa itu? Ya fakultas. Nah, jadi ini adalah misi dari fakultas. Nah, di BAN-PT itu kadang-kadang kita melihat bahwa prodi itu dipersepsikan sebagai entitas sumber daya. Jadi BAN-PT itu kadang-kadang mempersepsikan prodi itu memiliki orang, memiliki uang, dan juga memiliki fasilitas. Sehingga prodi bisa melaksanakan penelitian. Padahal prodi itu tidak bisa melaksanakan penelitian karena prodi itu terkungkung oleh kurikulum. Kecuali kalau Bapak Ibu untuk S2 dan S3, nah itu baru melakukan penelitian. Begitu Pak Maksud, ya. Yang mix up antara prodi dengan jurusan fakultas, antara sumber daya dan program gitu Pak. Ya, terima kasih Bapak, ini pencerahan betul ini, karena memang kadang-kadang kami itu mempersepsikan ya seperti tadi yang contohnya dari agroteknologi tadi. Nah, ya ini ya mudah-mudahan teman-teman sudah makin jelas ini. Ya, apa bedanya nanti tujuan visi misi fakultas dengan visi misi prodi ya, itu akan berbeda. Ya, betul, iya. Baik, Bapak Ibu, mungkin satu lagi, ini di sini sudah masuk waktu sholat, Pak PP. Iya, ya. Mungkin Pak Ruslan ada yang raise hand. Pak Ruslan, silakan.
Halo Pak Ruslan Gala. Di video. Mau kita kasih lihat tujuan atau kayaknya salah nih. Bisa kedengaran? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit bertanya masalah tadi fakultas, jurusan, sama prodi, Pak ya. Ya, Nah, kalau di dalam persyaratan kepemilikan daripada sumber daya, jadi misalnya di S2 ada prodi teknik kimia, magister teknik kimia. Nah, prodi magister teknik kimia itu kalau kita misalnya mau akreditasi kan harus mempunyai sumber daya, dosen home base ceritanya gitu. ya. Nah, bagaimana dengan hal tersebut, Pak? Sementara yang punya 3 tadi itu adalah jurusan sama fakultas. Makasih, Pak. Ya, baik. Nah, untuk menjelaskan pertanyaan dari Pak Ruslan ini, saya coba dulu mencari ini Pak, slide yang berhubungan dengan itu, Pak ya, sebentar Pak. Saya tidak memasukkan itu awalnya karena saya pikir kita sudah cukup jelas tentang prodi-prodi itu ya, status prodi, kemudian jurusan dan sebagainya. Saya coba carikan dulu Pak slide-nya Pak. Mesin-mesinnya kalau menghasilkan punya aku sudah. Ada penyata nama positif. Kalau ada anak siapa? Biasanya kalau dicari agak sedikit sama. Kalau nggak dicari tak cepat ketemunya biasanya. Ini Pak. Oh, tahapan nih. Cek ini di sini. Ya. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share slide ini. Okupasi. Mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu. Iya, di bawah ada masih. Masih ada tabelnya. Ya. Nah, jadi biasanya organ akademik di perguruan tinggi itu ada yang 3 level, ada yang 2 level. Ya. Biasanya ada universitas atau institut atau sekolah tinggi, kemudian di bawahnya itu ada fakultas. Pertanyaannya, apa itu fakultas? Nah, fakultas itu adalah himpunan sumber daya pendukung. Nah, disebut sebagai sumber daya itu adalah orang, uang, barang yang paling mudah mengingatnya, yaitu SDM, kemudian keuangan, dan juga sarana prasarana. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan sebagainya dalam satu atau beberapa pohon keilmuan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita analogikan keilmuan itu dengan pohon, maka pohon itu kan ada akar, ada batang, kemudian ada cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Nah, misalkan ilmu yang berhubungan dengan fisika, biologi dan sebagainya, itu disebut sebagai rumpun ilmu alam. Nah, itu diambil sebagai satu pohon. Makanya itu fakultas itu adalah menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan di satu atau beberapa pohon keilmuan. Nah, kalau pohon keilmuan yang dikelola oleh fakultas itu besar, maka biasanya ada cabang-cabangnya yang dikenal sebagai jurusan atau departemen. Nah, jurusan ini adalah sama himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan seterusnya dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita punya pohon MIPA, maka cabangnya ada fisika, ada biologi, ada kimia.
kalau misalkan pohon keilmuannya ada ilmu hukum, ya, maka cabangnya ada hukum apa, dan seterusnya. Saya kurang hafal dengan itu. Nah, tapi yang jelas jurusan atau fakultas ini adalah himpunan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan suatu program. Nah, kalau di fakultas itu menyelenggarakan program pendidikan, maka bentuknya itu adalah program studi. Program studi ini itu adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum. Jadi intinya adalah prodi ini punya kurikulum dan metode pembelajarannya. Ya, dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan seterusnya. Jadi ini kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Tidak dikatakan program studi itu sebagai sumber himpunan sumber daya. Bapak Ibu, ini adalah definisi dari Kemendikbud. Kalau Bapak Ibu lihat dari SK Kemendikbud, penjelasan tentang fakultas, jurusan, dan program studi itu adalah ini. Artinya apa? Artinya program studi itu bisa dijalankan kalau seandainya Bapak Ibu jurusannya atau fakultasnya punya sumber daya. Ya, prodi itu bisa diderek kalau ternyata fakultas melihat bahwa prodi ini tidak lagi sustain untuk dijalankan. Jadi prodi itu hanya sebagai program saja, Bapak. Mirip seperti kalau misalnya di lingkungan RT, RW kita mengadakan suatu program. Misalkan program menunjang 17 Agustusan. Ada program kebersihan, ada program bakti sosial dan sebagainya. Nah, siapa yang pemilik program itu? Ya RT di lingkungan kita. Dari mana orang untuk berbakti sosial itu? Ya dari rumah-rumah. Ya. Uangnya gimana? Sumbangan juga dan lain-lainnya. Nah, tahun ini ada program bakti sosial. Tahun depan belum tentu program bakti sosial itu dijalankan dalam rangka 17 Agustus. Jadi prodi itu sebetulnya bisa on juga bisa off. Sedangkan dosen yang mengajar di prodi itu adalah dosen-dosen yang ditugaskan oleh fakultas mengajar di prodi itu. Nah, barangkali Bapak Ibu ditugaskan oleh fakultas mengajar tidak di satu prodi, tapi bahkan bisa di 2 prodi, di 3 prodi. Itu dimungkinkan Bapak Ibu, ya. Karena Bapak Ibu home base-nya itu sebetulnya ada di fakultas, tapi kemudian ditugaskan untuk mengajar di prodi A, prodi B, dan seterusnya. Jadi kalau seandainya prodi A itu ditugaskan 20 dosen, sebetulnya home base Bapak itu ada di fakultas, tapi Bapak di prodi itu hanya sebagai penugasan saja. Nah, ini yang di Ban PT yang 20 orang ini disebut sebagai dosen yang home base-nya di prodi A. Ya. Bukan berarti Bapak itu memang SDM di prodi A setelah terus-terus, enggak Pak. Suatu saat Bapak ini tidak ditugaskan di prodi A, tapi ditugaskan di prodi lain. Bisa juga seperti itu. Jadi kalau seandainya prodinya di delete, tidak diteruskan, ya Bapak nggak masalah. Nanti jurusan atau fakultas akan meluncurkan prodi lain yang lebih menarik minat masyarakat misalnya. Nanti Bapak ditugaskan lagi. Nah, jadi arena bermain Bapak Ibu itu sebetulnya ada di fakultas. Mengajar di prodi A itu sebagai penugasan. Ya. Kemudian penugasannya itu juga bisa dicabut atau penugasannya bisa dipindahkan ke prodi lainnya. Begitu Pak Ruslan. Jadi prodi itu bukan sebagai entitas sumber daya. Ya. Jadi kita perlu membacanya di Ban PT itu seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau seandainya ada prodi yang di-delete. Bukan berarti nanti Bapak akan tidak bekerja lagi. Tidak Pak. Karena home base Bapak itu ada di fakultas sebetulnya. Nah, di prodi itu hanya ditugaskan oleh fakultas untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum. Barangkali itu Pak, ini dari saya, komentar dari saya. Ya, terima kasih Pak.
Pak Ruslan bisa diterima penjelasan dari Pak Pepen? Ya mungkin sedikit ini Pak Pepen, agak unik kita di UMI ini. Di dalam struktur organisasi kita itu ada fakultas dan ada juga program pascasarjana Pak, program pascasarjana yang mana itu berada dalam level yang sama, masing-masing menjadi unit pengelola. Ya, jadi unit pengelola program studi. Jadi semua program S2 ke atas, S2 dan S3 dalam hal ini itu dibawa oleh unit pengelola program pascasarjana Pak. Jadi itu tidak dibawa unit pengelola fakultas. Ya mungkin Pepen ada pengalaman bagaimana mensiasati ini biar sistemnya itu tetap bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Ya, baik Pak Yani. Nah, begini Pak, itu tidak masalah sebetulnya Pak. Ada program pascasarjana, ya, yang katakanlah levelnya sama dengan fakultas. Itu tidak masalah Pak, ya, karena tidak dikatakan sebagai program pendidikan atau program studi, maaf, bukan pendidikan, program studi pascasarjana, kan tidak begitu Pak, tapi program pascasarjana. Jadi itu masih boleh Pak, tidak masalah. Cuma barangkali penyebutannya itu memiliki terminologi lain. Jadi ada di universitas yang menyebutnya sebagai program pascasarjana yang satu level dengan fakultas-fakultas itu, ada juga yang menyebutnya sebagai fakultas pascasarjana. Ya. Itu juga sama sebetulnya. Jadi kalau di kami di ITB kita nyebutnya sebagai fakultas pascasarjana. Ya, tempat lain mungkin program pascasarjana. Ya, tapi program pascasarjana ini memiliki sumber daya dan lain-lainnya. Di mana kepemilikan sumber dayanya bisa langsung, jadi ada katakanlah dosen yang memang bekerja atau home base-nya di pascasarjana, tapi ada juga ya, home base-nya itu tidak di pascasarjana, tapi home base-nya di fakultas lain, ada juga seperti itu. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah kewenangan pengelolaan orang, keuangan, dan juga sarana prasarana. Nah, itu adalah unit sumber daya. Jadi tidak masalah Pak, seperti itu Pak. Ya. Itu barangkali Pak Ruslan, ya cukup jelas. Ada satu lagi Pak Pepen ini sebelum kita akhiri, Pak Anies, mungkin silakan Pak Anies. Nampaknya Pak Anies masih mute Pak. Nah, ya. Jadi saya verifikasi saya. Masih mute Pak. Biasanya kalau begitu ada dua laptop biasanya yang secara bersamaan. Verifikasi aja ingatan saya dalam menyusun PO tadi, Pak Pepen katakan minimal kita harus mengungkap 3 aspek yang minimal dalam PO, yaitu professional accomplishment, kemudian ada academic accomplishment, dan yang terakhir adalah yang kita sebut dengan social atau general accomplishment. Apa benar seperti itu Pak, supaya saya tidak salah dalam menyusun PO? Iya, betul Pak. Ya benar Pak ya? Betul Pak. Minimal 3 itu Pak, minimal Pak. Terima kasih Pak Pepen. Ya, sama-sama Pak Anies. Ya. Oke Bapak Ibu,
menarik sekali, banyak hal-hal yang sangat menarik untuk dipahami dan diketahui oleh peserta yang ikut ini Pak Pepen, sehingga kita waktunya sampai hampir 3,5 jam ini. Alhamdulillah ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi yang diberikan oleh Pak Pepen, itu ada tugas ya Pak Pepen. Ya. Oleh karena itu maka untuk tugas pertama, ya Bapak Ibu silahkan untuk menyusun tujuan program studinya atau PIO-nya, ya, yang dimana tentunya ini disusun untuk semua anggota tim, karena masing-masing program studi itu sudah ada tim ini Pak Pepen. Ya, silahkan Bapak Ibu rumuskan dan itu bisa kita lihat sama-sama untuk Ya, betul. Nah, kemudian untuk selanjutnya besok kita menjadwalkan lagi Pak Pepen, insya Allah kita mulai jam 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, berarti jam 7.30 waktu Indonesia bagian barat Pak ya. Pak Yani, apakah ini dimungkinkan kalau seandainya tidak besok Pak? Karena kan tugasnya itu selain PIO ada juga PLO nih Pak, yang belum kita singgung sedikit pun. Nah, barangkali apakah kita bisa mundur 1 hari supaya nanti teman-teman dosen itu bisa mengisinya dengan ini dengan baik dan benar gitu Pak. Supaya kalau besok itu cuma nanti malam saja itunya Pak, waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya nanti akan berikan paparan tadi tentang bagaimana kita merumuskan PIO dan bagaimana merumuskan PLO. Sebetulnya kita ini baru setengah babak Bapak Ibu, ya. Karena yang rumusan PLO-nya saya baru berikan dalam bentuk umum, ya, belum detail. Tapi di paparan saya ada detailnya itu. Dan barangkali Bapak Ibu bisa melihatnya, contoh-contohnya, sehingga besok itu Bapak Ibu bisa merumuskan sampai dengan hari Sabtu. Kemudian Sabtu kita mulai lagi untuk membahas beberapa rumusan PIO maupun PLO dari program-program studi. Nah, saya lebih suka kita agak sedikit pelan, tapi kita menghasilkan hasil yang optimal, Pak. Nah, saya bisa Sabtu pagi ataupun Sabtu siang, tergantung kepada Bapak Ibu itunya bagaimana arrangement-nya. Begitu Pak Yani kalau saya. Kalau besok nampaknya kasihan nanti teman-teman perlu begadang kelihatannya kalau besok.